Allah itu sendiri yang memang menjelma. Nah, gini masalahnya di sini, Bu. Gini, sekarang saya apa Ustadz yang nggak paham nih? Karena saya bilang tadi, Ustadz punya nama nggak? Punya gelar nggak? Panggilan kan? Pasti saya yang lebih mengetahui tentang diri saya, betul nggak? Nah, saya akan mengetahui tentang diri saya, bukan saya, betul nggak? Betul. Betul. Baik, kalau Anda katakan Yesus adalah Allah, mana pengakuan Yesus dirinya aku adalah Allah? Ada. Mana? Carikan aku adalah Allah, mana itu? Yesus lebih tahu tentang dirinya sendiri, bukan Anda, gitu. Maka kita akan cari, dan mungkin Anda lebih tahu daripada Yesus pemilik dirinya, ya. Pemilik diri pasti lebih tahu tentang dirinya, bukan Anda, gitu. Nah, sekarang carikan di mana? Jadi kan Ustadz, di Yohanes 8 ayat 58 itu Ustadz, Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ini Yesus sendiri yang berkata, aku telah ada. Nah, Nggak nyambung itu, Bu. Tadi Ustadz kan bilang, Yang saya tanyakan, yang sesuai yang Anda katakan, Yesus adalah Allah, itu di mana pengakuan Yesus di mana? Itu Yohanes 8 tadi ada juga di situ dia mengaku bahwa Di mana Yesus adalah Allah tulisannya? Gini Ustadz, Yesus itu kan saya bilang dia lahiriahnya itu adalah utusan, dia hanya nama loh tuh. Bu, jangan ngotot dulu ya, kita itu di mana? Kalau nggak ada akui nggak ada, kalau ada tunjukkan gitu. Gitu cara diskusi. Yang pastinya Ustadz, Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus Nah, itu kan nggak ada kan, Bu? Nah, kan nggak ada. Saya, kata ibu ya, saya Ustadz, gelarnya Ustadz. Nama saya Yusuf, kan gitu. Terus Bu, kan gitu. Ya, saya punya gelar apa aja, kan gitu. Nama panggilan saya berapa, kan kayak gitu. Saya yang lebih. Jika Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, mana pengakuannya bahwa dirinya aku adalah Allah? Mana? Aduh. Gak mungkin Kristen lebih tahu tentang diri Yesus. Pasti Yesusnya sendiri lebih tahu tentang dirinya. Gak mungkin pendeta atau gereja, gak mungkin. Apalagi ibu. Gitu. Cariin di mana di dirinya. Jabarkan satu-satu. Yang pasti Yesus itu adalah Bukan tidak bisa dijabarkan, Bu. Bu, saya kasih tahu ya, saya baca kitab Anda itu udah habis. Kagak ada Yesus mengaku adalah Allah, nggak ada. Bukan tidak bisa dijabarkan, tapi memang tidak ada gitu. Tapi gitu ya Ustadz ya. Kalau Yesus ngaku aku adalah Allah, kata Yesus, terjun saya dari patung Liberty. Ya, gitu aja. Perkataan Yesus, aku adalah Allah, kata Yesus. Perkataan Yesus, malah ke perkataan Paulus. Begini Ustaz, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari maka kamu akan diselamatkan. Bu, sebentar dulu, kita ini mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus sih? Itu perkataan yang memang datang dari mulut Yesus juga, yang mana begini Ustaz, karena ke-12 murid Yesus itu sudah melihat bagaimana Yesus itu hidup berbeda, walaupun dia manusia, tapi dia berbeda dari manusia-manusia yang lain. Bu, surat Paulus ke Roma, Paulus itu kagak pernah ketemu Yesus, Bu. Gini Ustadz, Paulus itu kan dia salah satu dari murid. Gini, dia mendengar apa yang sudah dijalankan, yang dialami oleh 12 murid Yesus. Paham gak sih? Dengan tidak dengan yang bagaimana, karena memang sama dengan bagaimana Yesus itu lahir, sebagaimana Yesus itu mati, itu nggak bisa mati pun dia tahu kapan dia mati dan kapan dia akan bangkit. Nah, itulah hebatnya Yesus tadi, makanya dia nggak sama, dan kami percaya dia adalah Tuhan. Itu
lagi. Bo, Gitu. udah saya bilang sama ibu ya tentang diri Yesus. Pasti Yesusnya sendiri yang lebih mengetahui daripada Kristen, daripada pendeta, daripada gereja. Maka dari itu kita perlu mencari pengakuan Yesus tentang dirinya. Ya, adakah dia mengatakan bahwa aku ini adalah Allah? Gak bakalan ada. Kalaupun misalnya itu nggak ada kan Ustadz, saya anggap seperti inilah. Saya bukan mau berargumen yang bagaimana untuk pembenaran yang menurut keenak-enak didengar ya Ustadz. Gini sama, oke. Sekarang saya pakai logika kayak Ustadz pakai logika, oke? Jadi Ustadz bilang sama kayak dan selama dia hidup 30 tahun dia di dunia dan sebagaimana dia mati dan apa yang dia perbuat selama di dunia adalah real, nyata, bukan. Lukas itu tidak ketemu dengan Yesus gitu, nggak tahu sejarahnya. Lukas itu bukan muridnya Yesus, tapi menulis kitab Anda. Tapi dari katanya, katanya. Bukan katanya Ustadz, karena memang ada yang melihat dan menyaksikan. Jangan bilang katanya Ustadz. Dulu sebentar Ustadz, sebentar saya bantah dulu. Iya bantah. Coba buka Lukas 1 sampai 3. Ya, Lukas 1 sampai 3. Coba buka, baru Anda bantah. Lukas 1 sampai 3. itu dengan Penyelidikan. Nah, kan menyelidiki berarti dia pakai fakta dong. Sudah diselidiki dan ada faktanya, ada buktinya. Berarti dia nggak ngarang dong, Ustadz. Jadi artinya kan bukan sejaman dengan Yesus, tapi penyelidikan, kan gitu. Dan penyelidikannya terbukti. Berarti kan tidak ngarang. Asli dari Yesus. Mau jadi dari mana ceritanya? Ya makanya Bu, Yesus pernah kena. Tapi dia apa? Ketika dia mengajar di bait Allah, Bu ya, dia itu mengajarkan kitabnya para nabi, hukum Taurat gitu. Bukan mengajarkan Injil Yohanes, Injil Petrus, Injil Markus, apa itu? Nggak kenal Yesus. Bilang kan, oke, Lukas, Rasul Paulus itu tidak bertemu langsung dengan Yesus. Nah, seperti yang Lukas 1 saya bacakan ya, Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, terbukti ya Ustadz, ada 4 ayat 4-nya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi kami Kristen ini mempercayai seperti yang udah ditulis di Bible ini, sudah selidiki, faktanya ada, buktinya ada, kami mempercayai itu gitu. Kenapa jadi bahan Iya. Ada, Bu. Nah, iya Ustadz. Mana saya mau Kalau tidur, dia mau salam tidur. Ya pergi Bu sana. Waduh. Tidur kan dulu lah ya. Dia pamit mau tidur, jangan Ya. turun dulu. Dia mau pamit tidur. Anak saya mau pamit bobo gitu. Jadi ya saya tidur. Ya oke, lanjut. Oke, ya. Ya, gini Bu ya. Di situ dapat kita ketahui bahwa itu adalah hasil dari penyelidikan. Tidak ada verifikasi langsung dari Yesusnya bahwa yang dituliskan Lukas itu betul, nggak ada. Gini artinya apa? Ditangguhkan kebenarannya. Arkeolognya itu semua peninggalannya itu sejarah-sejarahnya itu real, Ustaz. Bu, masa kita baca koran kabar berita hari ini, polisi telah menyelidiki sindikat A, B, dan C, kan kayak gitu. Kita jadikan kitab suci kayak gitu. Itu dibilang juga di situ bahwa kebenarannya itu nyata dan ada loh, Ustaz. Terus yang salibnya mana? Kayu salibnya mana? Mana? Mana kayu? Nggak ada kayu salibnya. Terus pakunya mana? Pakunya? Ustaz, kalau itu udah, makanya saya bilang Ustaz muslim itu jangan mengolok-olok. Kan nggak ada. Bukan mengolok. Atas expirednya ya, apa namanya itu kayak apa sih namanya? Ya expired itulah ya istilahnya ya. Oke, mungkin juga kayu salib apa tadi Ustadz bilang pakunya, tapi Ustadz kayak Golgota, tapak kaki Yesus,
bahwasannya sudah dibuktikan kebenarannya. Sudah dibuktikan. Sekarang udah gen apa nih, gen Z, gen apalah ini sekarang pun itu masih ada loh Ustaz. Ada. Hah? Di mana? Di mana? Yesus lahir di mana, di kandang domba di mana, kotanya itu semua. Oh, dia dilahirkan, setelah dilahirkan diletakkan di palungan, nggak ada di kandang domba. Pada intinya Ustaz, seperti yang tadi katanya kan Yesus yang menuliskan kisah Yesus itu sudah dibuktikan kan, dan dia menuliskannya pun Bu, dengan gini, Bu. Kan di situ kan sedapat kita lihat ya, dia menyelidiki. Kan kayak gitu. Kitab penyelidikan. Masa kalaunya koran di zaman sekarang, polisi menyelidiki sindikat A dan B dan C. Kan kayak gitu. Ya, jadi kitab suci. Nah, kan kayak gitu. Padahal apa? Pelakunya aja kagak ada, kagak ketangkap, kan gitu. Nggak bisa imani saja, buntu jadinya, Bu. Ya, nggak bisa kayak gitu, imani saja. Ada, itu hebatnya Kristen. Percaya tanpa harus melihat, Ustaz. Nah, imani saja itu namanya berarti. Memang itu. Udah dibilang juga murid-murid Yesus yang 12 murid-murid penulis kitab Ibu itu tidak ada yang sejaman dengan Yesus, nggak ada. Jadi gini Ustadz, jadi saya mau jadi Ustadz kan dari tadi juga udah nanya, saya mau nanya dong sama Ustadz, benar? Boleh dong? Iya. Jangan nggak ikhlas gitu lah Ustadz. Iya. Jadi apa tuh nguliti lah atau bisa dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah manusia tapi menuhankan gitu. Tujuannya apa? Saya tanya dulu. Ini secara gamblang. Baik. Bu, kalaunya saya ya tidak ada bertujuan untuk mengislamkan Kristen, nggak ada. Ya, itu satu dulu. Ya, nggak ada tujuannya seperti itu. Tetapi tujuan saya agar membuka pikiran dari Anda semuanya, karena akal kita udah diberi gitu, loh, gitu. Jadi tujuan saya menambahkan edukasi ya, manfaat ilmu pengetahuan dan juga melancarkan komunikasi, melatih komunikasi. Itu saja. Yakin Ustadz itu bukan menggiring opini supaya bagaimana bahwasanya orang Kristen tolol gitu ya, enggak? Kasarnya gitu, masa mau ibadah menuhankan yang katanya lahir dari rahim seorang perempuan gitu. Lah, kan kita bisa lihat juga di kitab para nabi, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Kan kayak gitu. Benar kan? Cuman gini loh Ustadz, saya bukan mau bilang agama seberang itu, karena gini, kita mempercayai Tuhan itu adalah pribadi kita sendiri. Ya, benar kan Ustadz? Kalaupun ada Kristen atau yang mengaku agama Kristen di luar sana, artinya, tapi kan bukan berarti kita harus apa namanya tadi? Ada yang kayak typingan di bawah juga ada yang bilang tolol gitu kan? Benar nggak sih? Gini Ibu, saya itu ketika berdiskusi menyampaikan apa yang tertulis gitu. Yang tertulis aja yang dibacain, udah bahasa Indonesia, ngapain lagi kita muter-muter kan gitu. Kalaunya utusannya udah nggak perlu kita akal-akali jadi sama dengan yang mengutus gitu, nggak perlu. Gitu yang saya maksud. Sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi, itulah iman. Artinya apa Bu? Ya, mari dudukkan Yesus itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Jangan berlebihan gitu. Kalau dia mengatakan dia adalah hamba, dia adalah utusan, kan kayak gitu. Ngapain dituhankan gitu? Itulah hebatnya Yesus. Dan mudah-mudahan Ustadz dan juga para pendengar di bawah ini juga ya, saya tidak Yesus sayang dan mengasihi kita semua. Oke ya Ustadz, selamat malam Ustadz. Iya. Selamat malam ya Bu ya. Gak apa-apa. Oke, saya follow dulu ibunya. Lancar diskusinya bagus gitu ya.
Oke, mantap. Wah, tuh ya, teman-teman Kristen gitu dong. Ya, kalau diskusi, ya bawa data kayak ibunya.